المؤيد بأفضل الآيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أيد بالمعجزات، وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل تبارك بذكره: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فخذكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah, memuji dan juga bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat beriringan pula dengan salam semoga terus terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlak beliau kana khuluquhul Quran, adalah berakhlak Al-Quran, beserta keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan ini, terlebih dahulu khatib ingin berwasiat khusus bagi diri khatib pribadi sebagai al-faqir wa guru tafsir yang masih banyak kekurangan baik ilmu ataupun ibadah. Dan umumnya khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita berusaha ittaqullah, meningkatkan kadar ketakwaan dan juga iman kita kepada Allah dengan jalan imtithalu awamirillah wa tinabun nawahi, berusaha melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan juga berusaha menjauhi apa yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah, 1 bulan yang lalu kita diperingatkan dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tentunya yang menjadi harapan kita adalah kita bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang lalu, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya atau kiat untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi? Jawabannya yang pertama adalah hendaknya memperbaiki hati. Sebab hati Nabi kita Muhammad SAW jelaskan, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu.
Jikalau baik hatinya, maka anggota tubuh yang lain pun akan baik. Mata akan memandang kepada yang baik, bahkan senang memandang Al-Quran, melihat Al-Quran. Telinga pun akan senang mendengarkan yang baik, bahkan senang mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Lisan pun akan bicara yang baik, sehingga senang pula membaca Al-Quran. Tangan, kaki pun akan melakukan pergerakan yang baik, sehingga amalnya pun baik. Itulah jikalau hatinya baik. Tapi sebaliknya, jikalau hatinya buruk, maka anggota yang lain pun akan buruk. Mata maunya memandang kepada maksiat, perbuatan buruk. Telinga demikian, lisan pun berkata yang kotor. Tangan, kaki melakukan pergerakan yang buruk, sehingga amalnya pun buruk. Oleh sebab itu, jika ingin menjadi kepribadian yang baik, maka perbaikilah hati. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana caranya memperbaiki hati? Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cara memperbaiki hati, kita diingatkan dalam kitab Kasyifatus saja bahwa hati itu asyraful a'dha, anggota yang paling mulia. Kenapa? Sebabnya yang pertama karena hati itu mahallun niyah, tempatnya niat. Maka cara memperbaiki hati adalah dengan meluruskan niat. Hendaknya kita beramal, apapun jenis ibadah yang kita lakukan, niatkan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Menghafal Al-Quran, niatkan karena Allah, jangan karena ingin dipandang, jangan karena ingin dipuji. Niatkan seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara memperbaiki hati. Luruskan niat. Kemudian hati pula disebut asyraful a'dha, anggota yang paling utama, karena alasan yang kedua, hati itu mahallul ikhlas, tempatnya ikhlas. Maka cara memperbaiki hati adalah menanamkan keikhlasan di setiap amal kita, sehingga amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati disebut dengan asyraful a'dha, anggota yang paling utama, karena yang ketiga alasannya hati itu mahallul khusyuk, tempatnya khusyuk, fokus. Sehingga ibadah yang kita laksanakan dengan kekhusyuan, insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Apa itu khusyuk? Dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan media sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan juga kembali kepadanya. Intinya khusyuk itu adalah ingat kematian.
Karena dengan ingat kematian, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, dia khawatir ini adalah sholat yang terakhir baginya. Bisa jadi nanti tidak ketemu dengan sholat selanjutnya, sehingga akan berusaha fokus, khusyuk. Sholatnya dilakukan dengan secara benar-benar. Itulah khusyuk. Maka tanamkanlah kekhusyuan pada hati. Inilah cara memperbaiki hati. Kemudian juga cara memperbaiki hati selanjutnya adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati, menjauhi penyakit-penyakit hati. Sombong, hati-hati, jangan sampai ketika kita sudah menjadi hafil Quran, lantas ilmu itu dijadikan bahan kesombongan. Hati-hati jikalau kita sudah menjadi orang yang pintar agama, diberikan ilmu sehingga merendahkan orang lain, menghina orang lain, merasa dirinya paling hebat, nanti terkena juga penyakit ujub, penyakit hati pula, suudzon, buruk sangka. Kemudian juga termasuk penyakit hati, dendam, rasa benci, amarah. Maka hindarilah penyakit-penyakit hati, buanglah penyakit-penyakit hati. Itulah cara memperbaiki hati. Maka insya Allah dengan cara memperbaiki hati, kita akan menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah cara menjadikan diri kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi adalah muhasabah, introspeksi diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah setiap jiwa, setiap diri kalian, apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari esok. Lighad dalam tafsir adalah liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Alam akhirat, bekal apa yang kita sudah kerjakan, yang kita sudah siapkan, kebaikan atau keburukan yang lebih banyak. Itulah introspeksi atau muhasabah diri. Sehingga buah daripada introspeksi muhasabah diri, yang pertama, maka dia akan pandai memandang keburukannya sendiri daripada keburukan orang lain, sehingga tidak mau mencela, tidak mau menghina, tidak mau ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Lebih pandai memandang keburukan sendiri, sehingga berusaha untuk terus memperbaiki dan terus memperbaiki. Kemudian buah daripada muhasabah introspeksi diri, insya Allah akan pandai memanfaatkan waktu, sehingga setiap detiknya akan berusaha bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya kiat untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, sehingga Allah takdirkan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa